Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Hermalinda Aulia sebagai reporter dari kelompok 8 Dasar Program Keahlian yang ditugaskan oleh Pasmuni Jamhur Mkom. Adanya saya di sini untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan SMKN 45 tentang belajar dan mengajar. Di sini kami sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Sebelum saya memulai, bolehkah Bapak memperkenalkan diri? Oh, saya ya? Iya. Oke. Baik, nama saya Yusuf Rahmat Hidayat. Cukup? Profesi saya sebagai guru di SMK Negeri 45 Jakarta. Saya guru sejarah. Guru sejarah. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Selanjutnya saya akan memulai sesi wawancara. Yang pertama, sebagai guru apa Bapak mengajar di SMKN 45? Saya sebagai guru sejarah Indonesia, kemudian saya juga wali kelas dari kelas 11 PSPT 1. Baik, selanjutnya bisa diceritakan pengalaman belajar mengajar Bapak, seperti lulusan dari mana dan jurusan apa yang Bapak ambil? Oh, saya jurusannya jurusan sejarah juga, dari Universitas Negeri Jakarta. Mengapa Bapak mengambil jurusan tersebut? Hobi kali ya. Hobi. Baik, gitu. Terima kasih. Terus juga saya ada saya juga mengajar di multimedia, karena saya punya sertifikat keahlian ganda untuk jurusan multimedia. Wah, keren Jadi sekali. saya ada 2, ngajar sejarah dan ngajar multimedia. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mengajar? Tantangannya apa ya kira-kira ya? Tantangannya kalau muridnya bandel-bandel. Ya. Terus? Apalagi ya? Tergantung, tantangan itu berbeda di setiap kelas. Kadang-kala ada kelas yang memang mungkin dari sekolah sebelumnya, dari SMP sebelumnya sudah terbentuk. Jadi kita lebih mudah untuk memberikan materi gitu. Ada juga memang yang di beberapa kelas tertentu itu yang agak sulit untuk menyerap materi pembelajaran. Nah, tapi kan di sini kita sebagai guru harus menerima apa adanya dalam segala kondisi apapun siswa yang akan belajar di SMK Negeri 45 Jakarta ini. Ya. Selanjutnya, apa motivasi Bapak sebagai guru? Motivasi saya jadi guru apa ya kira-kira ya? Mungkin motivasi saya kalau udah PNS ya motivasinya ekonomi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, jelas motivasi kita untuk mendidik. Jadi mendidik, memberikan satu hal yang positif kepada murid-murid gitu ya. Nah, biar nanti setelah lulus dari SMK 45 Negeri Jakarta ini, anak-anaknya tuh sudah menjadi anak-anak yang mampu, tangguh, profesional ketika mereka nanti akan menghadapi dunia kerja. Kemudian juga tidak lupa, jadi bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang materi pelajaran saja, tapi kan guru itu juga mendidik bagaimana karakter, kita mendidik kepada anak-anak kita karena memang ditujukan untuk bekerja. Nah, jadi karakter yang ada di dalam dunia industri itu juga harus kita ajarkan. Misal datang tepat waktu. Kenapa? Karena kalau sudah di dunia industri nggak boleh yang namanya telat, akan kena potongan misal seperti itu. Kemudian disiplin. Nah, disiplin kemudian juga patuh terhadap pimpinan. Kenapa? Memang itu adalah kriteria-kriteria atau karakter yang paling penting yang harus dikuasai oleh murid ketika nanti mereka sudah berada di dunia industri. Enggak mesti di dunia industri juga ya. Jadi kalau misalnya nanti akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti
taruh dari SMK 45 ini mau kuliah. Nah tetap, jadi kalau misalnya kuliah ya tetap kalau mau mengikuti kuliah nggak boleh telat gitu kan, nanti bisa dimarahin sama dosennya. Nah mungkin seperti itu yang juga harus kita bina gitu. Baik, selanjutnya, bagaimana Bapak menangani siswa yang sulit diatur? Kalau siswa yang sulit nggak ada siswa yang sulit diatur ya. Kalau prinsip saya yang ada hanya siswa yang belum paham bagaimana karakter-karakter dunia industri yang nanti real akan mereka hadapi. Jadi tetap kita melakukan pembinaan, misalnya oh hari ini nggak bisa masuk ya, tadi kita panggil, kita tanya gitu kenapa nggak masuk, seperti itu. Nah jadi masih banyak indikator-indikator yang kita gunakan untuk membimbing siswa dalam menciptakan budaya kerja di sekolah. Oke, selanjutnya, apa tujuan pembelajaran sejarah menurut Pak Yusuf? Tujuan pembelajaran sejarah, selain materi yang diberikan, ya, selain memahami materi. Nah, tadi kita kan adanya di SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan yang siap bekerja. Nah, tadi nilai-nilai nilai-nilai kedisiplinan itu kan ada ya di sejarah ya. Nah, terus nilai-nilai patriotisme ada di sejarah, di dunia industri juga ada. Kemudian dapat menjaga rahasia perusahaan. Nah, di sejarah pun ada tentang menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen negara seperti itu ya pada masa perjuangan. Nah, itu salah satu yang kita ambil, kita serap dan nanti digunakan juga mungkin satu saat di dunia industri seperti itu. Selanjutnya, apa keluhan Bapak sebagai guru dalam pembelajaran sejarah? Keluhannya apa ya? Jadi keluhannya itu mungkin banyak sekali waktu-waktu mengajar yang real tatap muka itu sedikit. Kenapa? Karena di SMK beda dengan model pembelajaran yang ada di SMA. Nah, kalau di SMA kan banyak kegiatan. Misalnya pada hari ini ada kunjungan dunia industri, padahal itu lagi jam saya. Nah, ya mau nggak mau dong, kita kan harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Anak-anak harus kunjungan industri terlebih dahulu. Tapi dalam hal ini, nah nanti kita masukkan itu pelajaran-pelajaran sejarah juga, gitu biar tetap ada manfaatnya seperti itu. Baik, selanjutnya, apa kendala yang timbul dari hal tersebut? Kendala yang timbul dari hal tersebut berarti yang tidak di ini kan ya, berarti. Iya. Jadi kendala yang timbul itu gini. Jadi satu, jelas penilaian jadi terlambat. Gitu. Tetapi kan nanti kita punya inisiatif bahwa setiap kegiatan yang mengganggu jam pelajaran kita, misalnya padahal itu sebenarnya jam resmi juga, digunakan untuk kegiatan lain, tetap ada bentuk penilaian dari jam pelajaran itu. Jadi kita include-kan dengan kegiatan di jam yang memang pada saat itu kita tidak ada. Gitu. Selanjutnya, dalam menghadapi kendala tersebut, apakah Bapak mempunyai solusinya? Solusinya tadi ya, solusinya jadi kita mengintegrasikan pelajaran sejarah dengan pelajaran produktif. Kalau misalnya di multimedia itu berarti atau enggak PSPT ya, berarti kita terintegrasi dengan PSPT juga dan dengan pelajaran produktif lainnya di berbagai jurusan. Kita ada 4 jurusan ya. Berarti itu yang mungkin akan salah satu solusi yang bisa kita lakukan agar semua pembelajaran itu bisa efektif. Selanjutnya, harapan Bapak terhadap siswa-siswi SMKN 45 Jakarta untuk ke depannya? Saya banyak banget nih. Apa ya? Satu, bisa berhasil, ya kan? Nah, terus artinya begini, memang kalau di SMK ini kan diusahakan siap terjun ke dunia kerja, tetapi
karena kondisi tantangan zaman yang sudah berbeda, ya diusahakan para murid itu jangan sampai hanya lulusan SMK lah habis itu bekerja, tapi diusahakan kita arahkan lagi kepada jenjang yang selanjutnya, yaitu jenjang kuliah. Boleh D3, S1 atau bahkan S2, tapi ada tanda tapinya. Diusahakan jurusan yang sudah diambil di SMK itu linier dengan nanti perkuliahan yang akan diambil. Misalnya jurusan PSPT. Nah, jurusan penyiaran ini boleh nanti S1-nya diusahakan mengambil jurusan broadcast gitu kan. Karena kan apa? Materi yang sudah didapatkan dari SMK ketika jurusan PSPT dan nanti melangkah di perkuliahan, dia sudah tidak akan nggak akan gugup, nggak akan ragu, udah paham, udah tahu, jadi hanya mempertajam. Nah itu kecenderungannya insya Allah ya, mungkin nanti di sananya lebih profesional, karena kan saya udah paham nih, nah akan saya kembangkan lagi, ketimbang kalau misalnya jurusannya di SMK PSPT, tahu-taunya ngambilnya jurusan misal perbankan syariah. Nah itu kan nggak nyambung tuh. Memang wajar, boleh, tetapi diusahakan agar linier dengan jurusan yang ada di SMK-nya. Jadi mempermudah kita gitu, mempermudah untuk karir kita juga seperti itu. Pertanyaan terakhir, apa pesan dan kesan untuk SMK 45? SMK 45 mudah-mudahan selalu sukses, selalu jaya, menghasilkan murid-murid yang berprestasi dan berkualitas. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas wawancaranya kali ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami kepada Bapak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah menjadi wawancara kami kali ini. Sekian wawancara kami dari kelompok 8 dasar program keahlian dalam tugas praktek 4 yang ditugaskan oleh Pak Asmuni Jamhur.